Lubang hitam, salah satu hal paling aneh di alam semesta. Mungkin kalian udah sering lihat lubang hitam di film-film. Ya, lubang yang menghisap segala hal yang masuk ke dalamnya. Tapi mungkin yang gak ditunjukin di film adalah seberapa padat lubang hitam sebenarnya. Bayangin dia tuh padatnya ibarat kayak kita tekan-tekan bumi sampai jadi cuma seukuran kelereng. Gak cuma itu, kalau misalnya ada lubang hitam seberat matahari, ukuran itu bakal super kecil sampai di kota Bekasi itu bisa muat 7 lubang hitam ini. Ya, sebegitulah padatnya lubang hitam. Ini yang bikin dia jadi punya gaya gravitasi yang sangat kuat. Mau melaju secepat apapun, begitu terlanjur berada terlalu dekat, kita tetap gak bisa kabur dari lubang hitam. Dan sebenarnya, sampai sekarang, banyak ilmuwan yang masih lagi berusaha buat nguak misteri di baliknya, yaitu ada apa di dalam lubang hitam. Buat beneran tahu, ayo kita mulai misi super penting ini, masuk ke lubang hitam. Sebelum mulai, kita harus ngerti dulu cara kerja salah satu gaya yang bikin objek-objek semesta bergerak, gravitasi. Mungkin di sekolah kita diajarin kalau gravitasi itu adalah gaya tarik antar benda. Tapi yang masih jadi misteri adalah gimana caranya mereka bisa saling narik kalau posisinya berjauhan. Awalnya sedunia nggak sebegitu mikirin ini sampai ada ilmuwan yang bener-bener penasaran, yaitu Albert Einstein. Akhirnya dia nemu kalau ternyata gaya gravitasi itu ngubah ruang yang ada di sekitarnya. Gampangnya coba bayangin seluruh alam semesta itu ibarat kain yang dibentangin. Kalau di tengah kain itu ada batu, objek lain yang ditaruh di kain bakal mendekat ke batu. Makin berat batunya, objek lain bakal makin ketarik. Nah, lubang hitam bukan cuma batu yang berat, tapi bayangin kainnya sampai bolong saking beratnya. Semua yang berada terlalu dekat sama lubang hitam bakal jatuh dan gak bisa balik lagi. Oke, kita udah ngerti lubang hitam itu analoginya kayak gimana. Tapi buat mastiin misinya aman, kita juga harus tahu seberapa bahaya lubang hitam sebenarnya. Ternyata beda sama anggapan banyak orang. Nggak semua lubang hitam itu kayak monster lapar yang makan apapun yang ada di sekitarnya. Sebenarnya, justru kebanyakan lubang hitam yang ada di alam semesta udah, dalam tanda kutip, kenyang. Yakni mereka udah berhenti menghisap berbagai objek yang ada di sekelilingnya. Bahkan kalau misalnya pusat tata surya diganti pakai lubang hitam, planet-planet nggak akan ketarik masuk. Mereka akan tetap berputar, palingan kitanya aja yang bakal mati kedinginan. Nah, beruntungnya buat misi kita, lubang hitam yang masih aktif makan tuh gampang dibedain. Mereka punya cahaya yang unik. Oke, persiapan kita udah selesai. Sekarang anggap kita nemu lubang hitam yang beratnya sama kayak matahari. Ayo, langsung jawab misteri besarnya, apa jadinya kalau kita masuk ke sana. Roket kita masih bisa dengan aman mendekat. Kalau kita bisa keluar roket dan melayang-layang di dekat lubang hitam, kita bakal ngeliat sesuatu yang sangat aneh. Bagian belakang kepala kita sendiri. Ini bisa terjadi akibat gravitasi lubang hitam yang sangat kuat sampai-sampai cahaya yang masuk bisa dibengkokkan dan kembali ke sumber asalnya. Karena peristiwa ini juga, lubang hitam dikelilingin cincin terang yang bercahaya. Oke, waktunya kembali masuk ke roket dan melaju makin dekat ke tepi lubang hitam. Anehnya, kalau ada orang lain yang ngamatin, dia bakal ngeliat roket kita melambat ketika mendekat ke lubang hitam. Dan sebaliknya, kalau kita ngeliat ke belakang, alam semesta terlihat bergerak lebih cepat. Penyebabnya lagi-lagi karena gaya gravitasi lubang hitam yang juga bisa ngebengkokin waktu. Waktu kita di dalam roket berlangsung jauh lebih cepat dibanding waktu di bumi. Kalau misal sekarang kita batal masuk lubang hitam dan buru-buru kembali, mungkin waktu di bumi udah berlalu bertahun-tahun lamanya. Tapi roket kita terus melaju, sampai akhirnya kita ngelewatin titik di mana kita nggak bisa kembali. Di sini orang lain yang ngamatin kita bakal ngeliat hal yang nggak masuk akal, yaitu roket kita akan terlihat berhenti bergerak, beku. Kita nggak terlihat masuk ke lubang hitam sama sekali, tapi lama-lama bayang-bayang roket kita akan berpendar kemerahan, memudar, meredup, lalu hilang. Di dalam roket, pada awalnya kita nggak akan ngerasain perubahan yang berarti, tapi habis itu tiba-tiba rasanya kayak ada yang narik. Iya, bagian tubuh yang masuk duluan akan ngerasain gaya gravitasi yang lebih kuat. Akibatnya tubuh bakal meregang kayak spaghetti. Semua partikel dalam tubuh akan meregang sampai jadi satu garis super tipis.
Tapi kita coba mundur dan ganti tujuan misi kita ke lubang hitam yang jauh lebih besar. Misal lubang hitam raksasa yang ada di tengah galaksi Bima Sakti. Di sini, kita bisa ngelewatin bagian tepi lubang hitam tanpa harus jadi spaghetti. Tapi terus, dari situ, cuma satu arah yang kita tuju. Pusat lubang hitam. Ibarat ngelewatin arus yang sangat kuat, mau berenang ke arah manapun, kita bakal berujung ke bawah arus. Makin lama, kita bakal diselubungin kegelapan. Sampai seluruh alam semesta bakal cuma kelihatan sebagai titik amat kecil yang semakin redup lalu hilang. Lalu kita semua akan bertemu inti lubang hitam, yaitu singularitas. Tempat seluruh objek yang pernah masuk memadat jadi satu titik yang kecilnya itu tak terhingga. Dan dalam hitungan jam, seluruh partikel tubuh kita bakal jadi bagian dari lubang hitam itu sendiri. Oke, semua tadi mungkin udah sangat gila, tapi itu semua pun baru permulaan. Semua yang tadi udah dijelasin itu berlaku kalau kita anggap lubang hitam itu diam. Padahal hampir seluruh lubang hitam yang ada di alam semesta ini ternyata ibarat gasing. Mereka itu berputar. Ya, kebanyakan lubang hitam aslinya berputar. Ini bikin gaya tarik lubang hitam jadi makin kuat. Dan bahkan ada yang muternya sangat cepat sampai mendekati kecepatan cahaya. Pada lubang hitam yang berputar, ada zona aneh yang menyelimuti bagian luarnya. Kalau kita masuk ke zona ini, kita akan kebawa putarannya dan jadi susah banget lepas. Tapi kalau kita bisa punya energi super banyak dan gerak super cepat, sebenarnya masih bisa kabur dari pusarannya itu. Belum lagi, anehnya lubang-lubang hitam bisa saling tabrakan dan membentuk lubang hitam baru yang lebih besar. Para peneliti pernah bikin simulasinya. Gak cuma itu, mereka bahkan memperkirakan suara tabrakannya. Dan ternyata lubang hitam di tengah galaksi kita dan galaksi tetangga kita diperkirain bakal tabrakan. Meski emang kejadiannya masih miliaran tahun lagi. Lalu yang paling anehnya, kita bahkan belum benar-benar tahu gimana mereka bisa ada. Proses terciptanya lubang hitam, terutama yang raksasa, masih diselimutin kegelapan. Kita baru bisa punya satu jawaban, yaitu lubang hitam terbentuk dari matinya bintang raksasa, supernova. Hanya bintang yang seenggaknya 20 kali lebih berat dari matahari yang matinya akan meledak begini. Bintang ini misalnya. Lalu sama kayak bintang, ukuran lubang hitam juga macam-macam. Ayo kita lihat perbandingannya. Oke, ini matahari. Ini lubang hitam yang jadi pusat galaksi kita. Kalau ini, lubang hitamnya galaksi tetangga. Ini lubang hitam yang pertama kali manusia amati. Dan inilah lubang hitam paling besar yang pernah ilmuwan temuin. Ya, besarnya para lubang hitam raksasa ini gak masuk akal. Soalnya di usia alam semesta kita yang masih muda, harusnya mereka belum bisa ada. Ada beberapa teori yang nyoba ngejelasin kemunculan lubang hitam super besar ini. Mungkin lubang hitam bisa terbentuk dari awan gas raksasa yang runtuh karena gravitasinya sendiri. Atau mungkin nggak lama setelah Big Bang, terbentuk bibit lubang hitam raksasa yang ganas dan ngelahap objek di sekitarnya buat makin besar. Bibit-bibit ini terbentuk dari bintang-bintang pertama yang saling nabrak atau terbakar dengan cepat dan runtuh. Lalu ada juga teori yang bilang kalau sebelum bintang-bintang terbentuk, ada masa ketika alam semesta belum stabil dan lubang hitam muncul di mana-mana. Oke, lahirnya lubang hitam, apalagi yang berukuran raksasa, masih jadi tanda tanya besar. Tapi gimana dengan matinya? Awalnya ini juga bikin para ahli ngerutin dahi, tapi terus kita nemuin petunjuk baru berkat fisika kuantum. Lubang hitam ternyata mancarin semacam radiasi seumur hidupnya. Mereka perlahan mengecil dan ujungnya bakal meledak dengan dramatis.
Dan proses ini butuh waktu yang sangat lama. Bagi manusia dan peradaban kita yang sangat singkat ini, rasanya bisa dengan mudah kita anggap lubang hitam itu abadi. Terus ada satu masalah lagi. Gini, segala macam benda yang masuk ke lubang hitam bakal jadi bagian dari lubang hitam dan lama-lama menguap. Artinya, semua yang masuk ke lubang hitam itu bakal sepenuhnya terhapus dari alam semesta. Informasinya hilang. Ini bertentangan sama teori fisika, dan sekarang masih jadi topik perdebatan dan penelitian para ilmuwan. Tapi kalau gitu, apakah lubang hitam bisa dihancurin? Gimana kalau kita pakai bom nuklir super kuat? Atau gimana kalau ditabrakin sama lubang hitam lain? Ternyata di kedua skenario itu dia bukannya hancur, tapi malah makin membesar. Tapi sebenarnya mungkin ada satu cara. Pertemuin dia dengan kembarannya. Kenalin lubang putih. Kalau lubang hitam menghisap segala hal yang berani ngedekat, lubang putih ini tuh kebalikannya. Mereka ini muntahin materi dan energi dari dalam. Kemungkinan mereka bisa ngancurin satu sama lain. Sayangnya, lubang putih ini masih berupa teori dan banyak ilmuwan yang ngeraguin keberadaannya. Yang sebenarnya mirip kayak lubang hitam di masa lalu. Mungkin kalian masih duduk di bangku sekolah sekarang lah yang akan meneliti dan nemuin lubang putih di masa depan. Ini adalah foto lubang hitam pertama di dunia. Hasil kerjasama ratusan ilmuwan dengan banyak teleskop yang tersebar di berbagai benua. Tapi, kita punya perjalanan ratusan tahun untuk bisa ngeliat langsung objek paling misterius di alam semesta ini. Penemuan lubang hitam bukan dimulai dari melihat ke atas, melainkan ke bawah. Dalam lembaran kertas dan rumus matematika, semua bermula dari rasa penasaran seorang jenius soal gravitasi yang nemuin adanya jejak benda dengan tarikan yang sangat kuat hingga tidak ada apapun yang bisa lepas darinya. Awalnya sang jenius ragu, hingga suatu hari dia nerima surat dari ilmuwan lain yang ngasih bukti matematika kalau lubang hitam beneran bisa ada. Sejak itulah manusia melihat ke angkasa untuk mencari bukti keberadaannya. Dan meskipun tak kasat mata, kita bisa mengamati lubang hitam karena melihat dampaknya terhadap seisi alam semesta. Ya, lubang hitam memang keajaiban luar angkasa paling aneh yang pernah dibayangkan manusia. It is said that fact is sometimes stranger than fiction, but nowhere is that more true than in the case of black holes. Black holes are stranger than anything dreamed up by science fiction writers, but they are firmly matters of science fact.